Negara karepe ya engkek kepengin rego turun, kepengin apa-apa murah. Jare bos-bos sing wis nguasai gurita nasional. Pak, ya wis nak ra mek dadi apa dagang, tak prai rongmu. Cepet. Negara serawani. Karena bisnis mereka sudah menjadi ekonomi penyangga ekonomi nasional. Dan itu kesempatan itu sudah diambil alih oleh China. Muteng-muteng tak mentutup, muteng urusan tepung saja, belum urusan yang prinsip kak minyak goreng. Coba sekarang produsen minyak goreng, mulai yang kemasan sampai yang tidak itu sudah China semua. Itu mereka bisa kartel, bisa apa saja. Itu kalau negara menyarankan turunkan harga minyak, lu tinggi, Menteri Perdagangan ngumpul nol. Ada 3 hal yang mufsidatun lil mar'i ayyam mafsadatin, perusak segala perusak. Ini termasuk al-faroh, sifat mufsidatun ayyam mafsadatin. Dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati. Ya kata setengah doang sampai pikir. Mana gua syukur, ono partai-partai Islam di luar NU, ke PKS, ke PBB. Barang gua selip partai-partai agresif. Ngerti-ngerti kedodoran tenang. Tak kedodoran lagi nyanyi. Ya, modal pak akumulasi, mereka males kan. Males galang masa, males dinamika. Barang keselip wong lu, gemak. Akhirnya nuduh Wahabi. Kalau kalah jurus menang nuduh, bener ora kok menang. Bener gak penting, wae pokoknya ada gede pokoknya. Barang kalah mbek Cina terus revolusi anti Cina. Ora usah anti kerja keras, Cina ne kiri wis wedi. Tapi kowe revolusi koyo apa nak Cina ne juga kelar tuku tentara. Akhirnya wong Jawa demo dijogo mbek tentara Jawa. Berarti alat negara melindungi aset Cina. Kowe mbok modalne nekat. Orang ngeri, sing wong Jawa asli di ora dilindungi negara, pono Cina dijaga aparat negara. Karena bisnis mereka sudah menggurita menjadi kebutuhan nasional. Man saya pikir, kados Indofood punya jaringan tepung yang sudah sekian juta cabang. Iku Indofood mutung, iku Indonesia bangkrut. Apa sakit guys? Bakul gedang goreng, bakul jajanan saya bisa gantung tepung. Iku pengimpor tepung pure. Ini negara tutup. Mulanya kados SBY, kados Presima saja wedi, jenis kadin wedi. Kamar Dagang Nasional. Iku nak ngintimidasi negara. Negara karepe ya engkek kepengin rego turun, kepengin apa-apa murah. Jare bos-bos sing wis nguasai gurita nasional. Pak, ya wis nak ra mek dadi apa dagang, tak prai rongmu. Cepet. Negara serawani. Karena bisnis mereka sudah menjadi ekonomi penyangga ekonomi nasional. Dan itu kesempatan itu sudah diambil alih oleh China. Muteng-muteng tak mentutup. Muteng urusan tepung saja, belum urusan yang prinsip kak minyak goreng. Coba sekarang produsen minyak goreng, mulai yang kemasan sampai yang tidak itu sudah China semua. Itu mereka bisa kartel, bisa apa saja. Itu kalau negara menyarankan turunkan harga minyak, lu tinggi, Menteri Perdagangan ngumpul nol. Bareng itu dijawab, Bu Menteri, nak ora oleh mbak badi, aku tak orang gawe. Lu saya endorse. Tapi ini berangkat dari akumulasi karena umat Islam sendiri malas. Padahal kata pakar-pakar ekonomi, andai kan setiap daerah itu memperdayakan potensinya. Dulu ketika minyak goreng sampai 12.000, ya tahu nggih. Wong Indonesia kan goeger. Itu kan banyak pakar-pakar menyarankan, andai kan setiap kampung punya kearifan lokal, bikin minyak kelapa sendiri, punya koperasi sendiri, itu ketergantungan pada minyak-minyak produsen besar rendah. Ujung-ujungnya mau ya mergoma males sih balik ning bab napa marut tak kesel kok meresi ya padahal dengan setiap kampung ada sentra-sentra kopra, ada sentra-sentra bikin minyak sendiri,
Itu wong-wong produsen minyak gampangannya cara Jawa ndase gak gede. Juga sadar tidak begitu dibutuhkan karena setiap masyarakat bisa menciptakan kebutuhannya sendiri. Atas tepung desaan. Zaman bapak kita nak tepung ya kok deplok beras direwangi ngoten jadi tepung. Umumnya saya akeh selap jagung selap beras. Saya ora gelem nglakoni ya mergo mas. Ora balik mari kacau balo iku mergo napa? Nah. Makanya itu termasuk dalam daftar hitam. Mana sih termasuk yang Nabi daftar apa? Hitam. Termasuk di na'udzubillah. Termasuk apa? Daftar di na'udzubillah. Billah. A'udzubillah minal jubni wal kasal. Itu setelah kita berpikir panjang secara sosial, ternyata apa-apa yang oleh Nabi diistiadai itu benar-benar punya dampak sosial yang luar biasa. Kita saja sebagai kaum Islam itu tidak sering dengan itu. Bahwa masalah itu dihindari, kenapa kemalas? Coba sampean punya anak sekolah di perawatan atau di kedokteran, anaknya sampean sergap SKS itu ditempuh sekian, materi pelajaran sekian, sangka umumnya 6 tahun, bisa 4 tahun, bisa 6 tahun S2. Anaknya sampean malas. Sampean DO, sampean juga cuti. Oh, akhirnya bengkak. Oh, biaya tidak begitu terus bengkak kan? Kalau biaya ini bengkak 6 tahun lagi lulus, kok mulai ya ada di popo ke zaman sekolah mah. Padahal wong males biaya tinggi. Wong sibuk rapati rok berita itu sih. Lah wong males sampean rokokan. Jadi gue hitung biayanya ya tinggi. Terserang hasil kau duit itu kan ngendakan apa? Rokok. Makanya Nabi termasuk daftar hitam betul, wal kasal termasuk apa? Daftar hitam, cara Nabi termasuk apa? Termasuk diistiadai minal jubni apa? Wal kasal. Oh, jadi itu terus akan ini saya ikuti pasal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu anut sira utawa aja nututi sira, tapi tegese aja anut sira. Janut ojo gawe keputusan, gawe standar mak ing perkara lesa kang ora ana iku laka kedhe sira bisi kelan napa ilmu. Kamu jangan bikin keputusan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Inna sam'a satamne pengrungon wal basara lan peninggalan wal fu'ada lan ati ayil qalba tegese ati. Kulo ulaika te mengkono-mengkono kabeh kana ana apa kulun. Anggu sanging ikilah kabeh dari semua yang diperbuat pendengaran, mata dan hati iku mas'ulan dijalui pertimbangan atau dijalui tanggung jawab. Sapa sahibu wong kang duweni kula mada ing apa paala nglakoni saulan iki kelawan Pak. Wala tamsilan aja lumaku sira fil ardi ing dalam bumi aja lumaku marohan hale sombong to hale angkuh. Marohin tegese sing duweni keangkuhan. Oleh angkuh bil kibri kelan ngakoni kesombongan. Wal khuyala ilang keangkuhan. Dia ngerasa bener dhewe, ngerasa sugih dhewe. Kenapa manusia tidak boleh angkuh? Inna kalan takhriqal ard. Iki oleh nyepelekno pengiran. Tak mlete-mlete wong ndak iso dibrono bumi. Inna kata temne sira iku lan takhriqal ora bakal iso dibrono sira al-ardo ing bumi. Tak udah tegese jebrono sira ing arep. Hatta tablu sehingga tumeka sira akhirah ing akhire. Oleh tumeka bikibarika sebab mental sombong sira. Walan tablu walan ora tumeka sira al-jibala ing gunung apane tulan apane dawane. Al makna te maknane ngene, annaka satemne sira la tablu iku ora tumeka sira hadal maflat ing ikilah tumeka. Pakai pamoko kali kaya apa tak talu napa jenenge sambung sih. Misalnya sampean tanglet, tapi tidak bagus bisa menempuh beberapa gunung tertinggi di dunia. Tapi itu tidak karena kesombongannya, ada satu rumus ilmiahnya. Nah, karena sombong tidak bisa. Mereka bisa naik gunung tinggi karena ada teknologinya, ada panduan pengetahuan, ya bahwa tingkat suhu sekian harus pakai ini, tingkat suhu sekian harus pakai ini.
Ya dengan demikian tidak karena kesombongannya, karena Tuhan bisa melecehkan, meletehmu ngono, dibeli sampai yang puncak ekspresi itu dengan jaket, berarti dia menuntut yang cerdas, dibeli geledek butuh jaket. Jadi pengiran nak meleno kan gampang, dari gue hebat, dibeli selamat tem gantung jaket ngono, berarti selamat tem gantung barang karena aku meletih tenang, kudunya surat bergantung barang li. Ciri utama orang melete kan sawangannya rabuta orang liya orang li dibeli gledek isane selamat butuh apa jaket. Lan pangeran amalana manusia dan ngoten. Namrud riyen mati ini buatan lewat pasukan militer, buatan lewat Jibril. Nah lewat Jibril terlalu terhormat, soalnya Namrud hebat, sing mateni luwih hebat. Iku gak keren. Maksudnya mati ini tidak terhormat. Mereka Namrud dipateni jut ngeran mah, gak mutu. Mateni ini bukan mutu. Orang iso ngeleceh no. Namrud niku dipateni ambek nyamuk sing lari ku ilang kita. Orang nyamuk lari kita terbang mlebu ning gone irunge Namrud. Mlebu nganti ke utek. Mati ya. Kalau melete-melete, leboni semut sitok ning kuping, ampun tenan. Uang loros ditreng, misalnya dilingkis, ini cek pantas. Pancen dilingkis kok gak lo, bisa melete. Leboni semut sitok ning kuping. Mau perang leceh nonton, ya melete ngono, gagamu ngono, pepak-pelepukmu ngono, ambek semut sitok gegere. Gak kena, jadi pengiran di sunnah ngelecehna barang cilik. Karena sampai ona ayat inna woha la yastahi ayyab berika matalam ma ta'udotan sama Allah raisin. Nak dulu perumpamaan dan barang-barang sing cara manusia sepele kayak nyamuk. Secara pengiran teknologi nyamuk itu lebih canggih dibanding teknologi gajah. Allah nggih gajah itu gampang. Luwes kangelan. Padahal jumlah gajah mbek nyamuk akeh. Nyamuk. Padahal gawene luwih angel. Wis kan, kula lah bayangno manusa lah enggak, Pak. Gampang. Itu antakono pematung. Mantap pematung. Pematung paling canggih sak dunia. Itu matung lho. Jajal aku gak ada patung nyamuk gak pusing. Ora ada contohnya. Lho iki mulane Allah nyontokno bak udutan nyamuk. Uduke gajah cek gam. Ana pematung pemahat. Nggih, sampean pesen. Wis tak triliun ya nyamuk. Gedene ya padha, desene padha. Rak milih wis 50 juta lah gajah ya karuan iso. Burung gambare. Karena gajah di belale cek gampang. Gajah itu belale ini bolong. Barang gede bolong ini cek gampang. Nyamuk wis cilik duwe belale ini bolong. Itu dia lembaran bolong ini belale ini nyamuk. Bayangin otak itu terang kesampean. Bolong ini belale ini apa? Ya. Bolong ini belale gajah sak penggawean. Bolong ini nyamuk. Makanya nyamuk itu dibikin Tuhan dengan teknologi yang sudah rumah temen-temen. Wes ngono. Lah anak nyamuk cuwilik ijek itu bolongin apa belalen. Terus ngono tetap akhirnya kumpul melakukan seks itu sebenarnya alatnya spiro misalnya. Terus cuwilik ketemu cilik. Wes ngono cek hamil misalnya. Terus ngelebokno bibit anak ini jero wetenge nyamuk cuwilik. Gajah ngantung juga gampang, wetenge ombok. Saya ini nyamuk, tetap nopo ngantuk. Makanya Tuhan kenapa mikirnya nyamuk? Karena di secara teknologi lebih sulit. Tapi jadi aneh menungso. Kekuatannya nyamuk. Jadi canggih nyamuk, di gajah canggih apa? Itu pengiran niat melecehno manusia itu begitu, dibuat satu perbandingan. Itu jadi nyamuk era itu. Tapi nyamuk karena dari desain teknologi canggih ini ternyata bisa mateni Namrud. Seperti hewan yang besar itu tidak mesti bisa punya teknologi perangkap yang canggih untuk menghisap darah manusia. Nyamuk itu bisa. Jadi belalainya lemes, tapi bisa menembus pori-pori. Ketika manusia itu, nah nyamuk malah apa?
Iso. Dan Namrud itu dibunuh pakai itu. Mulane hati-hati gini mbek nyamuk. Sing mateni Namrud iki nyamuk. Nah ini saiki lho nggih sing mateni sak donya itu ya karena nyamuk kan nyamuk dhewe. Demam berdarah itu karena apa? Nyamuk. Tadi wingi wong Jombang Kediri dhewe iso mlaku gara-gara nyamuk cikungunya kok piye gitu. Iya to, Bang. Kecanggihan nyamuk teruji bareng ngalahno Namrud iki rong pensiun. Kasus dhewe itu gara-gara apa? Nyamuk. Kasus cikungunya gara-gara apa? Matian wong dipangan macan sak donya kena dihitung. Tapi kalau karena DB 3 juta. Ternyata manusia itu begitu lemah. Kok sombong piye? Mbek nyamuk gledek kah? Kalah. Kok terima mbek seekor nopo? Itu memang Tuhan punya tradisi itu. Kalau melecehkan manusia itu dengan sesuatu yang di mata manusia hina. Tapi jebule punya kekuatan yang dahsyat. Mulane pangeran cerita, manusia lapor sombong, munggah gunung dengan keangkuhannya. Mau itu dengan sesuatu yang harusnya tidak angkuh. Itu mergo gledek butuh barang li. Meletene ngono mau diselamatno sebuah jaket. Sebuah benda nah. Walan tabluhul jibala tulan. Ada Imam Suyuti lena hatta tabluhu akhiroha ikibarika. Tidak bisa kamu sampai ke situ dengan keangkuhan kamu. Kullu dzali'uhu 'inda rabbika makruha. Kullu dzalika tisabene mengkono-mengkono barang kang kasebut kullu dzalikal makuri utawi tisabene mengkono-mengkono barang sing disebut. Iku kana ana apa sayu apa elek dalik. Inda rabbika menurut pengiran sira iku makruhan iku gedhe. Jadi kalau mengkono-mengkono kabeh wow aturan main hidup, aturan-aturan hidup mulai ora oleh boros, ora oleh mateni anak, ora oleh ngurangi berbagai aturan-aturan hidup tadi, termasuk ora oleh ngomong barang sing ora dikuasai, akan apa? Ilm tidak boleh berbicara sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya. Dari kata mengkono kabeh aturan-aturan hidup, norma-norma hidup iku mimani setengah yang perkara auha kang wahyu ile kamaring sira ya Muhammad wa Muhammad. Sapa rabbuka sapa pangeran sira. Minal hikmati saking aturan hikmah. Ai mau'idah ditegese nasihat. Wala tajalan aja gawe sira ma'wa sertane Allah ilahan ing pangeran akhir ingkang liya. Fatul mongko den tumibakno sira fi jahannam ing dalam neraka jahanam. Oleh den tumibak malu hale ino utawa hale hina madhuron tur den tolak sangka rahmat. Matrudan tegese den tolak an rahmatillah sange rahmati Allah. Apa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa. Apa asfakum ana ta murnekno kum ing sira kabeh. Akhlasokum dikse murnekno kum ing sira kabeh ala Makkah ta ahli Makkah. Sapa rabbukum sapa pangeran sira kabeh. Apa ta apa murnekno kowe bil banin kelan sira-sira anak. Wong Arab itu seneng anak lanang. Tapi ludune Allah malah dianggap dia anak wedok. Wattaqo dalan ngalap sapa wa minal malaikat sange malaikat inasan ing anak wedok. Karena den dikete biro-biro anak wedok dinafsi kedua wa ya Allah. Bisa mikum kelan penyangkaan salah sira kabeh. Innakum satamni sira kabeh la taqulu nang ucap sira kabeh tidak dikaklan mengkono pengucapan. Kawalan ing pengucapan iman ingkang gedhe. Maksudnya ingkang gedhe desane Mas. Nuduh Allah di anak wedok. Ikat persentino-tino dewi-dewi ini. Malakot saraf nalan teman-teman jelasno sapa ingsun. Bayan nanti jelasno sapa ingsun. Fi hadzal Qur'an ing dalam ikilah Qur'an minal amsali sang pira-pira perumpamaan wal wa'dilan janji wal wa'idilan ancaman. Allah jelasno ning gone Quran beberapa perumpamaan perbandingan lihat baru supaya padha nampa nasihat sapa ngake. Ya ka ibu tegese nampa mau idoh, nampa nasihat sapa ngake. Mestine dengan berbagai nasihat Quran niku wong untuk mau idoh. Bahwa ma yajiduhum illa nufura. Kama yajidulan ora nambah ya Quran gumeng wong akeh. Apa dalika mengkono-mengkono ikilah Quran illa nufuron kecuali malah melayu sangka kebenaran.
Kayak anil haqi tegese saking barang. Anai bareng dikandani, malah mereka lari sangka barang apa? Hak. Ini kalau terang yang menyangkut ini, sing apa? Jadi kami ma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Terus ini kalau cerita iman, ya. Aturan-aturan hidup yang menjadi kesejahteraan hidup itu hanya bagian dari wahyu. Misalnya kalau kita tidak boros, dia akan hidup sejahtera. Kalau kamu punya perilaku terukur, maka hasilnya juga terukur juga. Tapi itu hanya menyangkut kesejahteraan dunia. Sebagai seorang mukmin mensandarkan itu harus atas nama Tuhan, atas nama Allah, sehingga kita akan mendapat kebahagiaan ukhrawi juga. Ini atas nama al-yaumil eling-eling. Makanya Nabi itu mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Misalnya begini nih. Pulau saya kalian tonggo, jenengan saya kalian tonggo. Tentu orang yang saya kalian tonggo, siapa hormat dihormati, siapa segan disegah. Tapi kita mendapat perlakuan baik dari tetangga ini hanya hukum duniawi. Lemahnya hukum duniawi, kue ngekei tonggo, ngutangi tonggo, meminjami tonggo. Itu kalau nggak bareng hukum akhirat, kue untuk bahagia mau dinyotok. Sebab itu saat kue menyantuni tetangga harus atas nama mangka nayyiminu billahi wal harus atas nama bahwa itu perintah Allah, atas nama iman kalian Allah. Karena kalau atas nama duniawi, kamu hanya bahagia duniawi saja. Makanya ketika di Quran, man arada harta wa man arada al-akhirata wa ta'ala sa'yahu wa mu'minun faulaika kana ta'yuhum maskur. Kan demikian, kalau bolak-balik matur teng santri kula. Ngene jamaah kula. Duniawi itu hukum yang tidak didominasi orang soleh saja. Nah, ono kiai, ono santri sering ngutangi kancane, iku ora usah tok soleh. WTS sering ngutangi kancane. Maling ambek maling ya utang. Nah, santri mulai kan aku lagi duwe utangi tanggune sangu muga bro lonte be mulai ya utang kancane aku lagi duwe utang. Sebab itu kelebihan sosial itu udah dimiliki orang soleh, orang dolim juga Lah yang beda wong soleh ambek wong dolim, sosiale wong soleh atas nama Allah. Yaitu sing disebut ibadah lillahi. Akibatnya beda banget. Misalnya kula tiang sing mboten soleh, ngekei tonggo 100.000. Suatu saat butuh 100.000 ra dikai gremeng tenan. Dan dia tahu tok tulung saiki kok lali aku. Karena dia murni dibekap oleh hukum sosial, dia murni otaknya otak sosial dia. Coba kalau dia berpikir secara akhirat. Ketika dia utang ra oleh, alhamdulillah, sampean ra tau ngamal ning aku, tapi aku ditekdir tau ngamal ning sampean. Dia tetap akan berpatokan la tubtilu sedaqatikum bil manni. Aku ora bakal batal sedekahku ning kowe hanya karena kowe saiki ra gelem sedekah ning aku. Itu yang membedakan adalah konsekuensi dari cara awal memberi. Kalau dari awal memberi karena yu'minu billahi wal yaumil, dia tidak akan rugi juga, tidak akan kecewa. Apapun kasus yang terjadi kemudian. Kalau uang ngapi tonggo atas nama perintah Allah, suatu saat tangganya rapi, ini raketun. Alhamdulillah tahu ngamal, alhamdulillah wis koyok perintah Allah. Tapi atas nama sosial ketika tonggo itu mangkel apa? Pakai jebule wong itu pancet. Itu balik rumah ponaan ini. Rata-rata kenapa di Pak Lin orang antar gedung. Cilik tak rumah, gede-gede laliwu. Wah. Ya karena dia ngurmati dengan kompensasi sosial. Jadi di rumah, sing ngongkon diutak ngono sapa. Islam tidak mengajarkan otak begitu, otak tino. Berarti logika kamu kan logika investasi kan, logika dagang kan. Cilik tak rumah dan sebenarnya aku tua di rumah. Beli bareng tua itu kan beletak luwes senang bojone di bangku. Bareng kue tua nunak dianggap problem. Orang dianggap berkah dianggap apa? Problem. Lapor itu ngaku lorong biasa Pak D lorong tua gitu.
Orang nuruti komentari biasa wong tua gregas. Itu menurut aku kok kunang-kunang. Wah biasa berarti yang lamun tua gemiripate kunang ora lara gitu. Tapi kalau dari awal kamu lillahi ta'ala ya alhamdulillah aku zaman cek duit seneng ngamal. Tapi aku tua gak kelar ngamal. Matur nuwun ya Allah jenengan ngekei kesempatan kula ngamal. Ya nyaman. Terus jadi kiai kudu ngono. Jadi kiai nak rumah santri ikhlas gampang. Kok cah dulu-dulu, buka duit mbok ulang. Ya lebih positif politik. Kita kepentingan. Kiai DP3, murid DPKP, BPKP, murid PKN. Ngono nek ra ikhlas ati muloro, ngenes tenan. Mane kula dadi kiai latihan ikhlas tenan. Wong ra ikhlas iku mangan ati ngono ngandel kok. Enak ikhlas ku gampang. Lu apa? Negara karepe ya engkek kepengin rega turun, kepengin apa-apa murah. Jare bos-bos sing wis nguasai gurita nasional. Pak, ya wis nek ra mek dadi apa dagang. Prai rongmu, cepet. Negara Sarawani, karena bisnis mereka sudah menjadi ekonomi penyangga ekonomi nasional. Dan itu kesempatan itu sudah diambil oleh China. Mutung-mutung tak muntung-tuk negara. Mutung urusan tepung saja, belum urusan yang prinsip tak minyak goreng. Coba sekarang produsen minyak goreng mulai yang kemasan sampai yang tidak itu sudah Cina semua. Itu mereka bisa kartel, bisa apa saja. Itu kalau negara menyarankan turunkan harga minyak, lu piro Menteri Perdagangan ngumpul nol. Ada 3 hal sing mufsidatun lil mar'i ayyam mafsadatin. Perusak segala perusak. Ini termasuk al-faroh, sifat Lewu mufsidatun ayyam mafsadatin. Dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati. Ya kata setengah doang sampai pikir. Mana gua syukur, ono partai-partai Islam di luar NU, PKS, kados PBB. Barang gua selim, partai-partai agresif. Ngerti-ngerti kedodoran tenang. Tak kedodoran lagi nyanyi. Ya, modal mau akumulasi, mereka males kan. Males galang masa, males dinamika. Barang keselip wong lu, gemak. Akhirnya nuduh Wahabi. Oleh kalah jurus menang nuduh. Bener ora kok menang. Bener gak penting, wae pokoke gede-gede pokoke. Barang kalah mbek Cina terus revolusi anti Cina. Ora usah anti kerja keras, Cinane kiri wis wedi. Tapi kowe revolusi kaya apa nak Cinane juga kelar tuku tentara. Akhirnya wong Jawa demo dijogo mbek tentara Jawa. Berarti alat negara nglindungi aset kowe mbok modalne nekat. Ora ngeri. Kowe sing wong Jawa asli ora dilindungi negara. Pono Cina dijaga aparat negara. Karena bisnis mereka sudah menggurita menjadi kebutuhan nasional. Man saiki pikir kados Indofood punya jaringan tepung yang sudah sekian juta cabang. Iku Indofood mutung, iku Indonesia bangkrut. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarin sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepat putus. Rapat gue cepat dong. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Dijari-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Kalau satu contoh no.
Sampai pidato kecelakaan rapi, sensitif. Dan ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka bahwa sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang ya, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum samsumma amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mengundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan. Lala rapi ini keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngacak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis.
Nggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah kudu ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen di aki-aki azab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan nggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sampean nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk gharik yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku bus warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap. Kalau ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane
Pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis pira loro bareng. Ki nak gak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak kepleset. Itu berkat bocah kati yang saya pertahankan satu. Mope. Orang barguling, wah ini masih. Mereka latihan Muhammad ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini tuh rasa nak wilih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Aku bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil kowe bima amantum. Belum mikir, ngene seudon ora usah dilembagakno, seudon. Belum seudon kok dalil. Bisa ana panggunge dia. Wong seudon siri wae elek men seudon kok dikai panggung. Jajak aja bisa. Lha seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga tak protes nek iku aku tetep.
bahaya itu bahaya sekali. Orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat kulli syai. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, nah wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya, dunya tak lama. Amain Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak aku. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku pernah yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid kan itu. Sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimpi ngono. Nak salat mayit takbir piro? 4. Besok kowe 7. Itu cek wolu ya. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Loh, aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyilah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi ini jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengen tak catet tenan. Kalau kan Bu Swarga nganton iri gitu. Nah, bareng niku mengke riyen niku. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para
macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum maca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kuwi. Lha nek fayuhriku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi bisa. Terus orang lain komentari, wah iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat. Ya sauni-uni ini nak wong dia, tapi kan enggak mesti karena itu. Mesti gak karena itu, berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya semua ora roh, tak ono pangeran. Ya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak itu bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku? Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Mosok misalnya ke sanging supane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kados. Oh cangkemmu bab ilmu jeneng muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula yang bodoh. Mboten ngertos oh kafir ya sembrono. Takoki pangeran puasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas ngongkon Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh, jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah atau khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubal lha balik lah ya ora roh, nak bab ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab itu ora roh. Mesti to ora gojek iki ya. Wah, kok takoki husnul khotimah yo nek ora roh. Nak bar pidato kok apa lagi roh. Jadi ana sing roh ana sing ora roh. Pak Muni ben roh Mas, hukume jenggoten roh. Wani nglakoni berarti roh. Jadi sunat wani nglakoni itu sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Engko katamane urunan Mas. Kebur. Ya urunan ya. Oh, oke kabeh. Kemudian Mas. Kebur. Berangkatnya. Mulai ini kan umur piro cukup iki. Piro? Ngatasi 10 tahun kas. Digawe paling goblok iki 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Iya. Sangabulan. Sangulan. Oh, wis siap sangulan. Tegal mulai. Oh, Kak, kebure. Siap. Siap. Aku lah ya urun yakin. Siap. Dua rajane nak mau tuku kebun. Wong keramat mau tuku kebun. Atau hang ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet to. Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum min atakum kadza wa kadza. Misalnya in ara'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, zat yang memberi makan kamu. Nyatane ora iso gawe beras ya mangan, ora iso gawe banyu ya ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas. Allah mensifati dirinya razaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sira mbalik udah duwe.
Ora trimo, lho mubalek kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak mubalek, kok duwe akeh. Suge di mubalek sing nyangoni. Sing nyangoni kok wah duwe akeh mubalek, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikotul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Cong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dong yo. Wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunnatullah hubungane mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah tamaknani majibno. Mari ahli sunah ndarani apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kula yo kan. Wis jelas istilahnya kan kata barabbukum ala nafsi rahmah. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmah. Makanya lho kula ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknanya kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi. Mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelametno hafid sangka mangan barang syubhat, iso wae sing ngundang koruptor, Allah kepengen nyelametno ben hafid ra mangan korupsi tadi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga, iku ora araku tarang-arang dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah merespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo roh hafite medhit nek ora buta. Ora kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati, karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini, kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu, ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono, ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid, nang tak tes kok lali ayat oh nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah iki matekori masya Allah. Manjen pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo pede sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem nggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha wae. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi
dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu ngafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae salat ya salat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibula tak kei wektu. Spesial. Suala usur. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe. Aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayat ya qul araaitum qul araaitum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena azab, ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan wit ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Sopo iku? Ponari. Mergo pangeran wae lho ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dadit jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener mah, tapi kan tetep dadi bae kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Mana anak kan nuruti sekso, nak nuruti keliru cara Rabi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran sing di. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aku. Wis tak nak kena sanksi kan Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ora susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu ila hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya mune misale orang anak sekolah rong disangoni, blonjo ora ngono. Terus guyu-guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to niku. Oh, terus tetep seneng. Nanya murid lho raliane lho. Jadi sunah Rasul sing komprehensif nih. Kula lah yang ngakoni sing lakoni sunah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunah Rasul. Kok Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunah Rasul andalannya jadi sitok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wasiat kullasa. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah.
Lah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istenak, kurang apa. Wis sing hukume adab terus piye? Dadi anggapnya dikopiok ngono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bar wis pinter lah. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini. Misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Oh itu, ya coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini. Ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kayak gitu sama saya senangnya bukan mereka, karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kayak itu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kayak itu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja jadi kayak besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan. Supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, sholat duha itu.
Saya pernah miskin kan kata apa? Ingkana rizki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa'anzilhu terus wa ingkana qalilan fakasirhu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya haroman fatahirhu. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru paling trennya yang enggak benar juga fatahirhu kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatahirhu gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Terus saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa syukur. Jadi saya mohon ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah.
Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada kolbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu, al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud.